Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmatnya sehingga kita bisa bertemu kembali. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda sang pribadi mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi bersama saya Muhammad Arif Nasir dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, pembahasan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas tentang Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala lainnya. Dalam hal ini, dalam rukun iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman ketiga. Setelah iman kepada Allah dan iman kepada malaikat-malaikatnya. Jadi, kita harus paham bahwa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi, kitab ini turun sebagai petunjuk untuk umat manusia itu sendiri. Selanjutnya, 4 kitab Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, artinya instruksi. Kitab Taurat merupakan salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman. 10 hukum yang diterima Nabi Musa di atas bukit Tursina. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah. Selanjutnya, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan. Kitab Zabur merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusan bernama Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Yang kelima, nyanyian untuk raja. Selanjutnya, yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil memuat keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalam kitab Injil terdapat pula keterangan mengenai akan lahirnya nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya
penerang bagi manusia. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat dan pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Selanjutnya, kitab yang keempat yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah. Al-Quran ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghapus sebagian besar syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, nama-nama lain Al-Quran. Al-Quran dikenal dalam beberapa nama, dikarenakan fungsi dan tujuannya. Yang pertama, Al-Huda. Artinya, Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua, Al-Furqan. Artinya, Al-Quran ini sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, Asy-Syifa. Artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang keempat, Az-Zikr. Artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang kelima Alkitab. Artinya Al-Quran adalah firman Allah yang telah dibukukan. Selanjutnya, keistimewaan Al-Quran. Kita sebagai umat Islam memahami bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang istimewa. Di antara keistimewaannya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Yang kelima, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Umat Islam wajib mengimani dan mempercayai isi Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia. Terlebih lagi pedoman hidup umat Islam. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari pribadi. Jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.